Pada masa kampanye, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump berhasil merebut hati para pemilih Arab Amerika dan Muslim. Trump mengiming-imingi mereka dengan berjanji akan membawa perdamaian di Timur Tengah, terutama di Lebanon. Trump begitu yakin ia bisa menghadirkan perdamaian permanen di Timur Tengah dan memastikan tak akan ada konflik yang terulang di tahun-tahun berikutnya. Hal itu Trump sampaikan dalam cuitan di akun X pribadinya pada 30 Oktober 2024. Demi meraup simpati lebih banyak, Trump bahkan sampai melakukan kampanye dan kunjungan ke Dearborn di Michigan, salah satu wilayah yang dikenal sebagai ibu kota Amerika Arab. Para Arab Amerika serta Muslim yang memiliki sanak saudara di Lebanon dan marah akan operasi militer Israel pun terbuai dengan mulut manis Trump. Namun jelang pelantikannya pada 20 Januari 2025 mendatang, Trump justru menunjukkan tindak tanduk yang kontras dengan janjinya kepada para Amerika Arab dan Muslim Amerika. Trump memberikan sinyal yang berseberangan dengan memilih para pendukung garis keras Israel untuk mengisi posisi strategis di pemerintahannya. Tak hanya semata mendukung Israel, sebagian dari mereka bahkan berada di sisi faksi sayap kanan ultranasionalis Israel, alias para pendukung Israel yang menolak segala entitas berbau Palestina serta memperjuangkan pencaplokan ilegal Israel. Siapa saja mereka dan bagaimana sikap para calon pembantu Trump itu terhadap isu Israel-Palestina? Pertama, mari kita mulai dari Marco Rubio, seorang senator asal Florida yang ditengarai akan menggantikan Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat ini. Sebagai Menteri Luar Negeri, Marco Rubio tentu memiliki tugas vital sebagai ujung tombak diplomasi Amerika Serikat di kancah internasional. Manuver Marco Rubio juga akan menjadi penentu sikap Amerika Serikat terhadap isu-isu geopolitik termasuk perang di Timur Tengah. Namun hanya dengan melihat rekam jejak Rubio, publik sudah bisa menilai sikap apa yang akan diambil oleh politikus pro-Israel ini. Misalnya pada 26 Februari 2016 lalu. Saat itu, Rubio menegaskan bahwa kesepakatan antara Israel dan Palestina sulit untuk terjadi. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 9 Oktober 2023, 2 hari usai serangan Hamas 7 Oktober 2023, Rubio segera menyerukan aksi militer keras oleh Israel. Rubio menegaskan tak ada solusi yang ampuh selain memberantas anggota Hamas. Bahkan jalur diplomatik pun disebutnya tak bisa menyelesaikan konflik itu. Pernyataan keras lagi-lagi Rubio lontarkan pada 30 Agustus 2024. Saat itu Rubio menyatakan bahwa penyebab utama konflik di Timur Tengah adalah orang-orang Palestina yang menolak tawaran perdamaian dari Israel. Posisi lainnya adalah Menteri Pertahanan, sosok yang memiliki kewenangan mutlak selain presiden atas berbagai sumber daya angkatan bersenjata di Amerika Serikat. Di periode kedua pemerintahan sebagai presiden, Donald Trump disebut akan memilih Pete Hegseth sebagai Menteri Pertahanan. Hegseth merupakan seorang veteran angkatan darat yang pernah bertugas di Irak dan Afghanistan dan saat ini aktif menjadi presenter di Fox News. Tak jauh berbeda dengan Rubio, pandangan Hegseth juga syarat akan sikap ultranasionalis Israel. Hal itu berkaca pada pernyataannya pada 14 September 2016 lalu yang menyebut bahwa segala aneksasi yang telah Israel lakukan bertahun-tahun silam merupakan bagian dari kisah orang-orang pilihan Tuhan. 2 tahun kemudian, tepatnya pada Februari 2018, Hegseth menunjukkan keberpihakannya pada rencana penghancuran Masjid Al-Aqsa oleh Israel. Tak hanya itu, ia juga menolak berbagai upaya mewujudkan solusi dua negara. Selain Hegseth dan Rubio, Trump juga disebut akan memilih Mike Huckabee sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel. Jika Huckabee mengisi posisi ini, ia akan menjadi lidah penyambung komunikasi antara Amerika Serikat dan Israel secara langsung. Huckabee adalah salah satu pendukung Israel garis keras dan sikapnya terhadap isu Israel-Palestina sudah bisa ditebak.
Seperti pada saat Huckabee mencalonkan diri sebagai presiden, ia menyebut bahwa Palestina hanyalah identitas dan entitas yang dibuat-buat. Berlanjut pada tahun 2015, Huckabee menolak gagasan pembagian Yerusalem dan cita-cita Palestina untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Menurut Huckabee, Yerusalem selamanya tidak akan dibagi-bagi untuk siapapun kecuali Israel. Masih di tahun yang sama, tepatnya pada 18 Agustus 2015. Saat itu, Huckabee mendukung upaya aneksasi tepi barat oleh Israel dan mengecam segala bentuk kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Calon ujung tombak diplomasi Amerika Serikat di muka dunia lainnya adalah Ellie Stefanik. Selain menjadi pendukung loyal Trump, Stefanik juga terkenal sebagai seorang politikus pro-Israel garis keras. Baru-baru ini, tepatnya pada 19 Mei 2024, Stefanik sempat berpidato di depan parlemen Israel alias Knesset. Di depan kabinet sayap kanan Benjamin Netanyahu, Stefanik menyebut bahwa perang di Timur Tengah merupakan upaya Israel dalam memberantas barbarisme. Stefanik juga menyuarakan penarikan dana dari Amerika Serikat untuk UNRWA, badan kemanusiaan yang khusus menangani Palestina. Beberapa bulan kemudian, pada 23 September 2024, Stefanik mengecam keputusan Majelis Umum PBB yang menyerukan pengakhiran pendudukan ilegal Israel di Palestina. Terakhir adalah Mike Waltz. Anggota Parlemen Amerika Serikat ini disebut-sebut akan mengisi kursi penasihat keamanan nasional Amerika Serikat menggantikan Jake Sullivan. Pada 17 Agustus 2024, Waltz memuji tindakan keras Netanyahu yang berhasil membendung ancaman dari Iran dan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Waltz bahkan memuji Israel yang telah menghabisi nyawa pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Berbeda dengan sikap Biden yang mewanti-wanti Israel untuk tidak menyerang fasilitas nuklir Iran, Waltz justru mendukung hal sebaliknya. Menurut Waltz, serangan Israel pada akhir Oktober 2024 lalu merupakan salah satu kesempatan berharga bagi Israel untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Itu tadi para calon pejabat strategis di pemerintahan Trump mendatang dan sikap mereka terhadap isu Israel dan Palestina. Meski demikian, belum tahu pasti langkah konkret apa yang akan diambil Trump dan jajarannya. Kira-kira bagaimana kebijakan luar negeri Donald Trump 4 tahun ke depan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.